Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Silpa Cesarani Destiana dengan NIM 20210081. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan cara menjadi moderator yang baik. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu apa sih itu moderator. Nah, lancarnya sebuah seminar, debat, dan juga presentasi tidak lepas dari kelihayan seorang moderator yang memimpin jalannya acara tersebut. Ya, betul. Moderator adalah orang atau tokoh kunci pengendali kesuksesan acara. Nah, selama acara, moderator memegang tugas yang krusial. Untuk itulah ia perlu memiliki skill yang mumpuni. Nah, terutama itu skill berbicara di depan banyak orang. Ia juga harus bisa membaca jalannya acara jika kondisi sudah tidak kondusif lagi. Nah, apa sih moderator itu? Nah, moderator adalah orang yang memiliki peran untuk membantu jalannya diskusi ataupun debat berjalan dengan lancar. Nah, ia bertugas untuk memimpin jalannya perbincangan atau debat yang sedang berlangsung. Selain itu, moderator juga menjadi salah satu unsur debat yang harus ada selain dari penulis. Nah, tanpa adanya moderator, jalannya debat menjadi tidak tentu arah dan justru mungkin bisa menjadi kacau. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada menurut KBBI. Nah, menurut KBBI, moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah pada acara, pembicaraan, ataupun perdiskusian. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang tugas moderator. Nah, ada beberapa tugas penting yang diemban oleh seorang moderator selama jalannya acara. Nah, seperti yang pertama, sebagai pengawal dan juga pengawas jalannya forum. Yang kedua, memastikan pembicaraan berjalan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Lalu yang ketiga, menciptakan ide atau topik baru gitu ya, agar diskusi tetap hidup dan juga dinamis. Lalu yang keempat, ada menyampaikan tata tertib sebelum dimulainya acara. Nah, lalu yang kelima, ada memberikan peringatan kepada anggota diskusi yang menyalahi aturan atau dianggap memiliki potensi mengganggu jalannya forum. Dan yang terakhir, yang keenam, menyampaikan pengantar singkat mengenai topik yang akan menjadi pembahasan pada forum tersebut. Nah, mungkin begitu tugas moderator. Dan yang selanjutnya ada peran moderator. Nah, dalam diskusi, selain berperan menjadi pemimpin acara ataupun diskusi, moderator juga memiliki beberapa peranan penting. Nah, yang pertama, ada bertugas memfasilitasi jalannya acara agar berjalan dengan tertib. Yang kedua, ada bertanggung jawab memastikan kelengkapan perangkat yang ada di ruangannya dan mengkondisikan ruangan sebelum dimulainya acara. Nah, lalu yang ketiga, ada memastikan penonton dan juga anggota yang terlibat di dalam forum itu agar tertib. Nah, yang keempat, ada membuka acara dan membacakan tata tertib. Yang kelima, ada memperkenalkan anggota acara. Dan yang terakhir, ada mempersilahkan setiap pembicara untuk memulai. Nah, yang selanjutnya ada beberapa skill nih yang harus dimiliki oleh moderator. Nah, sebagai orang yang memiliki peran penting dalam sebuah forum ataupun diskusi, tentu seorang moderator perlu memiliki beberapa kemampuan tertentu yang dapat mendukung kelancaran tugas moderator tersebut. Nah, berikut ini merupakan skill yang harus dimiliki oleh moderator, yaitu yang pertama, ada public speaking. Nah, seorang moderator akan berbicara di hadapan banyak orang, mulai dari peserta diskusi sampai para audiens. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi moderator untuk dapat menguasai public speaking sehingga ia bisa dengan lancar memimpin acara tersebut. Lalu yang kedua, ada menguasai topik yang dibahas. Nah, sebagai orang yang memimpin jalannya acara tertentu, nah, kemampuan menguasai topik menjadi sangat penting. Jika moderator tidak menguasai topik, maka ia tidak bisa mengendalikan forum dan memastikan bahwa argumen yang disampaikan anggota relevan dengan topik yang akan dibahas.
Nah, lalu yang ketiga, ada bersikap objektif dan juga netral. Nah, seorang moderator harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada pihak-pihak tertentu. Ia harus tetap objektif dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta diskusi yang adil bagi setiap anggotanya. Nah, lalu yang selanjutnya atau yang keempat, ada memiliki kemampuan mendengar dan observasi yang baik. Nah, moderator harus mampu mengawasi jalannya acara dan memperhatikan setiap respon, baik itu verbal dan juga non-verbal, selama acara tersebut berlangsung. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pembicaraan yang terlewat. Dan yang kelima, ada bisa menempatkan diri. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang moderator itu tidak boleh mengambil alih tugas anggota forum dengan terlalu banyak berbicara mengenai topik yang sedang dibahas. Nah, untuk itulah penting baginya untuk bisa menempatkan diri dengan baik. Lalu yang keenam atau yang terakhir, ada tegas. Nah, perdebatan yang memanas tentu tidak bisa dihindari lagi dalam forum, bahkan terkadang sampai menimbulkan perkelahian. Nah, dalam situasi seperti ini, moderator dituntut untuk memiliki sikap yang tegas terhadap anggota diskusi untuk memastikan acara kembali berjalan dengan kondusif. Nah, selain tegas, seorang moderator juga harus dapat mengimbangi dengan sikap tenang agar tidak mudah terpancing. Nah, mungkin itu skill yang harus dikuasai oleh moderator. Nah, lalu gimana sih jika kita ingin menjadi moderator? Nah, tenang-tenang ya, tidak usah panik. Nah, aku kasih tips nih, atau saya kasih tips agar bisa menjadi moderator yang baik. Yang pertama, itu mempersiapkan teks jika diperlukan. Nah, pada acara formal, terkadang moderator ataupun MC membawa kertas ke atas panggung. Nah, kertas tersebut berisi informasi ataupun teks yang akan mereka bacakan. Lalu yang kedua, ada paham tugas dan fungsi moderator. Nah, cobalah untuk memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan juga fungsi moderator agar kita bisa tahu nih apa yang perlu kita persiapkan. Nah, lalu yang ketiga, ada pelajari materi atau topik yang akan kita bahas atau yang akan dibahas di forum nanti. Nah, pastikan kita mempelajari materi yang dijadikan topik. Lakukanlah berupa riset-riset kecil agar kita bisa mengikuti dan membawakan acara dengan dinamis. Lalu yang keempat, ada cari tahu informasi tentang narasumber. Nah, penting sekali untuk kita mencari tahu informasi tentang narasumber yang akan menjadi anggota debat ataupun diskusi. Nah, mulai dari bagaimana cara membaca nama, gelar, dan juga prestasi-prestasi mereka atau prestasi-prestasi beliau gitu. Lalu yang kelima, ada pelajari susunan acara. Nah, sisihkanlah beberapa hari untuk kita mempelajari apa saja sih susunan acara, mulai dari pembukaan hingga dari satu sesi ke sesi yang lainnya. Nah, dengan mempelajari susunan acara, kita bisa memahami kapan saatnya pergantian sesi dan bisa mengendalikan acara dengan baik. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang keenam, yaitu perhatikan bahasa tubuh saat memimpin acara. Nah, untuk acara yang dilakukan secara langsung, perhatikan juga posisi duduk kita agar selalu mengarah pada pembicara. Selain sopan, hal ini juga akan tampak menghormati. Nah, khusus untuk acara yang dilakukan secara daring, seperti melalui Zoom, bicara dengan mata yang mengarah ke kamera, jangan kepada layar laptop ataupun komputer. Tujuannya agar audiens merasa terlibat. Nah, lalu ada yang ketujuh, yaitu menyimak saat pembicara memaparkan materi. Nah, tugas moderator bukan hanya sekedar memandu jalannya forum gitu, namun kita perlu antusias juga dengan topik yang dibawakan pembicara. Selain itu juga kita bisa menyiapkan pertanyaan lanjutan atau memfollow up question gitu ya, memfollow up pertanyaan dari hasil pengamatan kita di awal. Nah, yang kedelapan, ada siapkan catatan untuk mencatat pertanyaan dari forum. Nah, saat peserta forum mulai mengajukan pertanyaan,
tugas dari moderator adalah mempersilahkan mereka dan mencatat pertanyaannya. Nah, hal ini berguna untuk mengingatkan pembicara tentang pertanyaan yang harus dijawabnya. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan ada buat rangkuman tentang keseluruhan topik. Nah, rangkuman tentang topik dari pembicaraan ini juga akan membuat sesi tersebut ditutup dengan cara yang lebih profesional daripada hanya sekedar menyampaikan jika diskusi sudah sampai di penghujung acara saja. Nah, seperti itu mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.